Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri di pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan tentu mengucap syukur karena Tuhan baik, teramat baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, di mana Engkau telah menjaga dan menyertai serta memberkati istirahat tidur kami. Dan hari ini pun kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesalehan kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata anugerah-Mu yang berlaku dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, dan saat ini kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca di 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai 36. Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Fir'aun, dan aku telah melihatnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan kurban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala kurban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada kurban sembelihanku dan kurban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap kurban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Ayat 34, inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Ayat 35, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Ayat 36, kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti.
Demikian di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai dengan 36. Di ayat 30 bagian B dikatakan, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Bapak Ibu, banyak faktor yang menyebabkan anak-anak jadi nakal dan memberontak. Salah satu faktor utamanya adalah kelalaian orang tua dalam mendidik anak. Ada banyak orang tua yang terlalu bersikap lunak dan cenderung memanjakan anak. Keinginan apa saja dari si anak selalu dituruti karena tidak tega melihat anak merajuk dan menangis. Tapi lupa untuk mendisiplinkan. Memanjakan anak ini justru tindakan orang tua yang tidak mendidik. Adalah Hofni dan Pinehas merupakan contoh bagi kita. Mereka adalah anak-anak seorang imam yang melayani di bait suci, yaitu Imam Eli. Sebagai anak-anak imam, seharusnya mereka memiliki perilaku yang baik, menjadi contoh bagi umat dan takut akan Tuhan. Namun mereka malah berkelakuan sangat kurang ajar terhadap Tuhan. Mereka berani mengambil daging yang dipersembahkan untuk Tuhan. Di ayat 17 di 1 Samuel pasal 2 dikatakan begini. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua anak muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah kurban untuk Tuhan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Itu tercatat di ayat 22 di 1 Samuel pasal 2. Tapi meski melihat pelanggaran anak-anaknya, Imam Eli tidak bertindak tegas. Sekalipun sudah mendengar segala hal yang diperbuat anak-anaknya, termasuk mengenai perbuatan zinahnya dengan perempuan-perempuan yang melayani di kemah pertemuan, Eli hanya berkata seperti yang tertulis di 1 Samuel pasal 2 ayat 23 dan 24. Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Di ayat 24. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Nah, Tuhan pun menjadi sangat marah kepada Imam Eli seperti yang tertulis di 1 Samuel pasal 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada kurban sembelihanku dan kurban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku? Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak mendisiplinkan anak sejak usia dini justru akan berdampak buruk pada diri si anak di kemudian hari. Kita harus memperhatikan dan mendidik anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Ada amin? Karena itu Bapak Ibu, mari kita ajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Kita tanamkan iman Kristen sejak usia dini kepada mereka. Jangan memanjakan mereka dengan hal-hal yang akhirnya akan merugikan diri mereka sendiri di masa depan mereka. Kalaupun Bapak Ibu punya banyak uang ya, kalau Bapak Ibu punya banyak kekayaan, kalau anak minta sesuatu, tanamkan kepada mereka, doa dulu ya nak, ya kan? Doa dulu supaya mereka ya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekayaan atau kemampuan orang tuanya. Ya, kita tanamkan doa kepada mereka. Mungkin kita suruh mereka berdoa, mungkin 1-2 hari, baru kita belikan apa yang mereka minta. Supaya mereka ketika dewasa mereka menyadari bahwa doa itu begitu penting. Dan mereka mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Karena itu Bapak Ibu, mari kita tanamkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan mereka tidak akan melepaskan iman kepada Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami dapat mendidik anak-anak kami dengan baik. Kami tidak memanjakan anak-anak kami dengan sesuatu yang nanti akan merugikan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kami harus mengandalkan Tuhan dan anak-anak kami tanamkan takut akan Tuhan dalam hidup mereka.
Berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas kerja mereka hari ini. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan, ada berkat Tuhan yang melimpah kami raih hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.